Acara yang selanjutnya ini, acara yang kita nanti-nantikan ini, penyampaian materi oleh narasumber yang spektakuler tentunya. Oke, acara kali ini akan dipandu oleh moderator kita, ada Mas Jairi Irawan, yang beliaunya adalah sebagai manajer program. Saya ulangi, yang Mas Jerry Irawan yang beliaunya adalah manajer program klinik BUMDes Jawa Timur. Wow, sangat oke loh Mas Jairi ini. Monggo Mas Jairi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina DPD AMPI Jawa Timur Bapak Muhammad Sarmuji SEMSI. Yang saya hormati Bapak Pranaya Yuda Mardika Ketua DPD AMPI Jawa Timur. Yang saya hormati ada Pak Mulyanto, ada para pembicara. Di sini ada Pak Eka, terus ada Pak Saidu, ada Mas Iwan, dan ada Mas Royas, dan seluruh, saya harus nyapa dulu semuanya. Mas Iwan, Pak Mulyanto, terus ada lagi Mas Royas. Selamat datang semua, Pak Saidu yang ada di studio Golkar Jatim, dan seluruh audiensi para peserta. Terima kasih atas waktunya siang ini. Persoalan permodalan. Nah, ini persoalan permodalan ini memang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh UKM maupun UMKM atau juga BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Selama ini memang hal-hal tersebut sedikit banyak menjadi pemicu apakah nanti BUMDes itu bisa berjalan atau tidak. Biasanya faktor utamanya adalah salah satu bidang adalah tentang permodalan. Nah, di sini ada 4 pembicara yang insya Allah bisa memberikan pencerahan kepada kita, memberikan pencerahan kepada UKM dan BUMDes seluruh Jawa Timur maupun yang ada di luar Jawa Timur. Yang pertama, ini langsung saya bacakan seluruhnya untuk beberapa pembicara, CV-nya. Oke, yang pertama ada Bapak Muhammad Eka Sukmana yang beliau memulai karir di BI sejak tahun 1995 melalui pendidikan calon pegawai muda spesialis pegawai bank, pengawas bank, terus saat ini menjabat sebagai Deputi Direktur Pengawasan LJK 4 dan Perizinan di OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur. Mengenai pendidikan, beliau adalah Magister Sains dari Ilmu Administrasi Fisip Universitas Indonesia 2005. Beliau mengikuti sertifikasi Certified in Risk in Information System Control di tahun 2011 dan pernah mengikuti juga sertifikasi pengawas bank tingkat ahli tahun 2010. Yang kedua, pembicara kedua adalah ada Mas Saidu. Beliau lahir di Lampung 1975. Pendidikan S1-nya di Universitas Trisakti tahun 1998 dan magister S2-nya diperoleh juga di Universitas Trisakti tahun 2001. Mengenai sertifikasi, beliau pernah ikuti broker dealer representatif, fund manager representatif, underwriter representatif, dan future exchange broker dealer representatif from Bapepti. Pengalaman organisasi beliau adalah salah satu, ini banyak sekali kalau saya bacakan, saya dikirimi 10 lembar lebih mengenai CV beliau, tapi saya ambil 1 lembar aja sebagai rangkuman. Pengalaman organisasinya sebagai delegasi of annual meeting for Asian Development Bank di Bali, terus held in Musyawarah Nasional Pialang Efek Indonesia, chairman of Ikatan atau Ketua Ikatan Alumni Universitas Trisakti. Nah, karir beliau dimulai sebagai Kepala of Sentra Investasi dan sampai sekarang sebagai komisioner di PT Platinum Indonesia Capital. Dan beliau sudah hadir di studio Golkar Jatim TV saat ini. Selanjutnya ada Mas Iwan Sulasno. Nah, Iwan Sulasno ini lahir tanggal 28 Mei. Ini tidak dicantumkan tanggal tahun lahirnya. Beliau adalah sarjana strata 2 di Magister Kesejahteraan Sosial di Pasca Sarjana
Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia. Pengalaman organisasinya saya ambil 4. Yang pertama, Ketua Bidang Informasi dan Publikasi Yayasan Pijar Indonesia, yaitu Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi. Yang kedua, Wakil Sekjen PPAMPG. Yang ketiga, tahun 2011 sampai sekarang adalah Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta. Dan yang keempat, tahun 2020 hingga sekarang sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadewi Indonesia atau Depinas Soksi. Nah, pengalaman kerja saya ambil juga 4. Beliau merupakan pendiri dan CEO Desapedia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, tenaga ahli bidang desa, pertanahan, dan pemerintahan daerah di Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan yang keempat ini teman-teman biasanya BUMDes yang sangat akrab bisa melihat atau mengikuti talkshow beliau tentang kajian desa di TV Desa setiap Selasa pukul 18.30 WIB. Dan yang terakhir ada pembicara kita ada Mas Royas Amri Bestian. Beliau ini lulusan ITS Surabaya. Insya Allah masih ada lah pengalaman-pengalaman di Surabaya sehingga nanti kita bisa berkolaborasi, Mas Royas. Terus penghargaan saya ambil 5 dari sekian banyak penghargaan yang beliau dapat. Yang pertama, winner of Asian Character Design Award 2014 Tokyo Jepang. 2, finalis top 20 Inovator Black Innovation Award 2013, finalis Jakarta Souvenir Design Award 2011, dan pemenang pertama Wira Usaha Mandiri 2009 di Creative Industry. Pengalaman kerja saat ini beliau adalah CEO Senior Director at Science Design Communication, 2 PT Mirage Pascarabani, 3 Creative at www.clickdokter.com, dan yang keempat Branding Designer Joe Barger. Nah, salah satu karakter beliau yang jadi ini dari sekian belas karakter ada Drill and Mind, karakter design for mining campaign for kids, dan yang kedua Skillful Intellectual Property Concept for Garuda Indonesia Airlines. Nah, dari 4 itu akan memberikan kita pencerahan dan nantinya kita bisa berdiskusi lebih banyak dan syukur-syukur nanti kita sepakat akan membuat kegiatan yang lebih teknis lagi. Setelah kegiatan ini mungkin beberapa akan kita skemakan nanti ya Pak Saidu. Nah, untuk awalnya Pak Eka nanti mohon izin Pak Eka. Ada Pak Eka sudah sambung? Sudah Pak, sudah. Ya, terima kasih. Nah, Pak Eka nanti ini akan membahas tentang 4 hal utama, yaitu tentang pengenalan OJK, terus kedua alternatif pendanaan perusahaan melalui penawaran umum, yang ketiga tentang perbedaan emiten skala kecil dan emiten skala menengah, terus yang keempat ada securities crowdfunding. Nah, izin Pak Eka, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Jairi Irawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak M. Sarmuji selaku anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar dan juga selaku Ketua Dewan Pembina AMPI Jawa Timur. Yang terhormat Kepala Kantor Regional 4 Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mulyanto selaku Direktur Pengawasan LJK 2. Yang terhormat Bapak Pranoyo Yuda Mahardika selaku Ketua AMPI Jawa Timur. Selamat ulang tahun yang ke-43 Pak Pranoyo. Dan rekan-rekan pembicara serta narasumber pada webinar crowdfunding ini ada Bapak Saidu, Pak Royas, Bapak Iwan. Mohon izin saya Muhammad Eka Gonda Sukmana akan dari OJK Kantor Regional 4 akan menyampaikan materi mengenal lebih dekat mengenai penawaran umum dan securities crowdfunding. Baik, kita mulai dulu mengenai OJK. Jadi Bapak Ibu sekalian, OJK dengan usia yang masih sangat muda, yaitu berdiri di tahun 2011, ya disahkan
dengan undang-undang di 22 November 2011, saat ini usianya baru akan menginjak ke 10 tahun. Nah, apa sih wewenang dan tugas dari OJK? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, mohon ke slide nomor 7 langsung. Tugas dan fungsi OJK adalah mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Nah, jadi itu adalah tugas pokok dari OJK. Nah, industri jasa keuangan yang seperti apa yang diatur dan diawasi ada 3 secara umum, yaitu ada perbankan, ada industri keuangan non-bank, dan juga ada pasar modal. Tapi selain mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, OJK juga memiliki tugas untuk melindungi konsumen dan masyarakat melalui edukasi dan pelindungan konsumen. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari tugas mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, OJK juga punya tugas untuk perlindungan terhadap konsumen. Ya, inilah keunikan lembaga OJK, di mana kalau di negara lain biasanya antara pengaturan dan pengawasan menjadi sendiri, dibedakan dengan perlindungan konsumen. Jadi perlindungan konsumen biasanya merupakan satu lembaga tersendiri. Tapi di Indonesia ini berada di satu lembaga, yaitu di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, bisa lanjut, Pak. Jadi kita lihat di perbankan. Jadi industri yang pertama adalah perbankan. Bapak Ibu sekalian pasti sudah sangat paham ya mengenai bank ya. Itu secara umum bank kita bisa bedakan jadi 2, yaitu BPR dan bank umum ya, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, kemudian jenis usahanya, mereka berusaha satu yang berusaha dari sisi konvensional ya menggunakan bunga, yang kedua dengan bank umum syariah yang tidak menggunakan bunga. Konsepnya adalah bagi hasil. Nah, di bank Bapak Ibu pasti sudah sering menggunakan jasanya. Bisnis utamanya apa? Adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk kehidupan rakyat, meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Itu adalah definisi dari bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10. Jadi ada penghimpunan dana, kemudian dana yang dihimpun itu disalurkan. Jadi fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Ya, lanjut ke industri keuangan non-bank. Nah, industri keuangan non-bank ini banyak sekali industrinya yang diawasi. Ada asuransi, ada dana pensiun, ada lembaga pembiayaan, ya. Kemudian ada jasa penunjang, ada lembaga jasa keuangan khusus. Yang baru adalah lembaga keuangan mikro, dan terakhir fintech peer-to-peer lending. Ya, saya rasa asuransi Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar dan mungkin juga sudah menggunakan jasanya, produknya. Kemudian ada dana pensiun. Nah, lembaga pembiayaan ini yang mungkin sekarang juga sudah sering digunakan, yaitu leasing, ya, perusahaan multi-finance. Kemudian kalau lembaga jasa keuangan khusus itu ada perusahaan penjaminan, ada pergadaian, ya. Kemudian lembaga keuangan mikro, beberapa contohnya kalau BUMDes nanti akan menjadi LKM, bertransformasi, itu akan masuk di lembaga keuangan mikro. Nah, fintech peer-to-peer lending ini biasa dikenal dengan pinjaman online. Ya. Oke. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di industri ketiga yang diawasi oleh OJK, yaitu pasar modal. Nah, jadi di pasar modal ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Ya, kemudian juga ada perusahaan publik yang terkait dengan efek yang diterbitkan. Kemudian ada juga lembaga dan profesi yang terkait dengan efek tersebut. Nah,
Pelaku yang diawasi di pasar modal ada SRO, Self-Regulation Organization, Self-Regulatory Organization, ada perusahaan efek, ya, kemudian ada lembaga dan profesi penunjang pasar modal, ada emiten dan perusahaan publik, ya. Jadi OJK mengawasi pelaku-pelaku ini. Ya. Kemudian instrumen di pasar modal apa aja? Nah, ada saham. Ya, saham berarti adalah satu surat berharga menunjukkan bagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Kemudian ada obligasi. Ya. Kemudian ada reksadana. Dan terakhir ada sukuk. Sukuk sebenarnya adalah efek, sama dengan saham, hanya berbasis syariah. Jadi ya sama dengan saham, dia berbasis syariah. Oke. Boleh lanjut, Pak? Kita. Nah, kemudian salah satu tugas pokok tadi selain pengawasan 3 industri jasa keuangan tadi ada edukasi dan pelindungan konsumen. Nah, salah satu tugas kami inilah yang sekarang ini sedang saya lakukan, yaitu melakukan tindakan preventif, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, ya, mengenai apa itu OJK, apa itu produk-produk dari lembaga jasa keuangan, kemudian juga kita menerima pelayanan pengaduan, ya. Kemudian apa tindakan represif terkait dengan edukasi dan perlindungan konsumen? Nah, kita biasa OJK melakukan mediasi, ya. Kemudian melakukan penghentian kegiatan tertentu apabila industri jasa keuangan tersebut melanggar ketentuan. Dan yang terakhir kita mengajukan gugatan atau pembelaan hukum. Nah, inilah fungsi dan tugas pokok dari OJK. Oke. Nah, kita akan masuk ke agenda kedua mengenai alternatif pendanaan perusahaan melalui penawaran umum atau initial public offering atau biasa disebut IPO, ya. Nah, apabila kita lihat dari sumber dana perusahaan, ya, sumber dananya itu bisa berasal dari internal maupun dari sisi eksternal. Nah, kalau sumber dana dari internal apa? Ya, dia dari laba ditahan, kemudian bisa ada pinjaman dari pemegang saham. Ya. Nah, tapi pasti dana tersebut memiliki pasti punya keterbatasan, ya kan? Pemegang saham punya keterbatasan untuk mendanai perusahaannya. Nah, gimana caranya? Biasanya mereka akan mencari sumber dana yang berasal dari eksternal. Nah, dengan apa? Dengan cara berhutang atau dengan equity. Ya. Kalau hutang, ada hutang jangka pendek. Nah, bisa cari di mana hutang jangka pendek? Mereka bisa cari di pasar uang. Ya. Kemudian kalau hutang jangka panjang, nah, mereka akan cari di mana? Biasanya akan cari di pasar modal. Ya. Kemudian ada equity, itu hutang equity yang lebih bersifat permanen. Ya, jadi sumber pendanaan kalau perusahaan sudah mulai besar, nah inilah yang mereka akan berusaha untuk mengembangkan usahanya mencari dengan beberapa alternatif pembiayaan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan IPO, ya, atau penawaran umum di pasar perdana? Ya, jadi kalau definisi sebenarnya adalah kegiatan penawaran efek. Bapak Ibu mungkin suka bingung efek-efek, gampangnya saham. Nah, itu aja efek, ya. Jadi bahasa mudahnya adalah saham. Jadi kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh emiten. Nah, emiten itu siapa? Jadi perusahaan, ya, atau entitas. Dia untuk menjual apa? Menjual efeknya ke masyarakat. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi definisi penawaran umum adalah penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan untuk sahamnya dia ke perusahaan. Nah, itulah yang perlu kita ketahui bersama. Nah, kemudian kriterianya seperti apa? Nah,
kalau mau melakukan IPO berarti dia ditawarkan ke 100 pihak, ya. Kriterianya satu, harus lebih dari 100 pihak atau sudah dijual kepada lebih besar dari 50 pihak. Kemudian ada batas tertentu nilainya, ya, lebih besar dari 1 miliar dan waktunya juga tertentu, maksimum 12 bulan. Nah, ini kriteria dan dari IPO, ya. Oke, nah, apa saja efek yang bisa diterbitkan? Tadi saya bilang efek adalah saham, sebenarnya itu untuk mempermudah ya Bapak Ibu. Tapi kalau efek yang bisa diterbitkan bentuknya ada saham, ada obligasi, dan ada sukuk. Ya. Jadi ada saham, saham berarti adalah kepemilikan, menunjukkan kepemilikan dari suatu perusahaan, obligasi adalah hutang dalam jangka panjang, sukuk adalah sama dengan obligasi ataupun saham yang berbasis syariah. Ya. Lanjut Pak. Oke. Ya. Sekarang di mana posisi OJK pada saat ada IPO? Ya. Ya. Posisi OJK apabila kita lihat di dalam gambar ini adalah pada saat di perusahaan itu secara internal mereka sudah melakukan RUPS, memutuskan bahwa akan melakukan IPO untuk apa? Untuk memperbesar pendanaannya, untuk membesar modalnya, dia akan cari dana dari masyarakat, kemudian disetujui oleh RUPS secara internal. Kemudian dari situ akan ada underwriter yang membantu untuk proses penerbitan saham tersebut. Nah, di dalam penerbitan saham atau dalam proses IPO, biasanya nanti akan ada beberapa profesi penunjang. Contoh, ada notaris, ada kantor akuntan publik, ada konsultan hukum, ada appraisal yang akan membantu untuk melakukan proses IPO ini. Nah, kemudian juga ada lembaga penunjang yang terdaftar di OJK. Ya, jadi contohnya ada bank kastedian. Ya, jadi tidak semua bank bisa berfungsi sebagai bank kastedian. Dia harus terdaftar di OJK. Kemudian ada Biro Administrasi Efek, ada wali amanat, dan juga pemeringkat efek. Nah, pemeringkat efek mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada Pevindo yang paling mudah. Nah, setelah di proses internal itu selesai, kemudian mereka akan mengajukan pernyataan pendaftaran. Nah, pernyataan pendaftaran inilah yang diverifikasi oleh otoritas jasa keuangan, oleh teman-teman di pasar modal. Nah, setelah diverifikasi, baru pernyataan efektif. Nah, jadi ada pernyataan pendaftaran disampaikan ke OJK, OJK melakukan verifikasi, kemudian setelah diverifikasi, baru keluar pernyataan efektif. Nah, setelah ada keluar pernyataan efektif, baru bisa ditawarkan melalui IPO, ya, melalui penawaran umum atau initial public offering. Nah, di mana ditawarkannya? Berarti ditawarkannya adalah di Bursa Efek Indonesia atau mereka akan melisting di Bursa Efek Indonesia. Oke. Lanjut. Nah, kemudian beberapa informasi yang ada di prospektusnya Bapak Ibu pada saat baik sebagai investor ataupun nanti sebagai penerbit saham yang ya, apa aja sih yang ada di prospektus yang wajib ada, ya. Yang pertama tentang informasi umum, ya. Yang kedua informasi keuangan, ya. Informasi umum itu hal yang umum lah mengenai perusahaan, ada kegiatan usahanya apa, anggaran dasarnya seperti apa, siapa pemegang saham, siapa manajemennya, kemudian ada prospek dan risiko usahanya seperti apa. Informasi keuangan ada laporan keuangan yang diaudit 3 tahun terakhir, ya. Oke, kemudian ada informasi legal. Nah, biasanya ini disiapkan oleh konsultan hukum, ya, pendapat dari segi hukum seperti apa, kemudian terkait dengan kontrak-kontrak yang material. Mereka harus menyampaikan secara transparan informasi tersebut.
Nah, kemudian yang terakhir adalah informasi tentang IPO. Ada penjamin emisi efeknya siapa, lembaga dan profesi penunjang yang ditunjuk siapa, jumlah saham yang ditawarkan berapa, kebijakan dividennya seperti apa, kemudian tujuan dari mereka untuk IPO seperti apa. Nah, itulah hal-hal yang nanti akan ada di prospektus. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kalau mereka setelah IPO, nah mereka wajib menyampaikan laporan. Yang pertama adalah laporan penawaran umum, hasil penawaran umum seperti apa, kemudian apakah oversubscribe atau tidak. Yang kedua adalah laporan penjatahan. Nah, kemudian ada laporan berkala, ya. Jadi laporan berkala adalah mereka harus melaporkan laporan tahunan dan laporan tengah tahunan terkait dengan penggunaan dari hasil penawaran umum tadi. Jadi kalau mereka sudah jual saham yang tadi di listed di bursa, mereka harus lapor gunanya, dananya digunakan apa. Nah, itulah adanya transparansi di pasar modal. Ya, kemudian ada laporan tahunan, itu seperti biasa, dan ada RUPS. Kemudian ada juga laporan insidentil, itu terkait dengan keterbukaan informasi, misalnya ada transaksi di atas 10%, kemudian ada pergantian pemilik, pergantian manajemen, mereka juga akan melaporkan seperti itu. Nah, itulah agenda kedua terkait dengan mekanisme penawaran umum di pasar modal. Kita lanjut ke agenda ketiga mengenai penawaran umum untuk emiten skala kecil dan menengah. Tadi itu IPO secara umum. Nah, sekarang kalau IPO untuk emiten atau perusahaan yang skala kecil dan menengah, seperti apa? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Jadi, kalau dari emiten skala kecil, dia memiliki nilai aset lebih kecil dari 50 miliar. Ya, emiten skala kecil. Tapi kalau emiten skala menengah, dia nilai asetnya lebih dari 50 sampai dengan 250 miliar. Nah, kemudian emiten skala kecil maksimum menghimpun dana hanya 50 miliar. Tapi kalau skala menengah, dia bisa dari 1 sampai dengan 250 miliar. Nah, itu perbedaannya. Jadi perbedaan dari sisi nilai aset dan juga dari dana yang akan dihimpun. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk periode laporan keuangan, kalau emiten skala kecil hanya 1 tahun atau dia sejak berdiri kapan, kemudian emiten skala menengah itu 2 tahun. Nah, ini yang rasanya persyaratan ini memang dipermudah ya untuk kaitan dengan pelaporan keuangan. Kemudian untuk standar akuntansinya, kalau skala kecil bisa menggunakan ETAP, entitas tanpa akuntabilitas publik. Kalau yang skala menengah, mereka harus sesuai dengan SAK. Ya. Kemudian untuk penerapan GCG, boleh 12 bulan. Setelahnya, kemudian kalau skala menengah, mereka boleh 6 bulan. Ya. Oke, boleh lanjut, Pak. Terkait dengan jenis dokumen. Nah, Bapak Ibu di sini, jadi kita lihat ada emiten yang biasa, emiten skala kecil, dan emiten skala menengah. Ya. Kalau emiten biasa, itu dokumen pendaftaran semua, ini komplit harus ada. Tapi kalau emiten skala kecil dan menengah, di sini tidak perlu ada dokumen. Ya, di sini kita lihat. Ya. Kemudian lanjut untuk pendapat dari segi hukum atau legal opinion. Nah, kalau emiten skala kecil, ya, oke, bisa lanjut. Ya, kalau emiten skala kecil, dia untuk efek ekuitas, ya, artinya cukup legal opinion 2 tahun terakhir atau sejak berdiri. Ya, skala menengah juga sama. Ya, seperti itu. Kemudian kalau laporan keuangan untuk efek ekuitas dan sukuk, ya, kalau emiten skala kecil
hanya audited 1 tahun terakhir. Kalau skala menengah, audited minimal 2 tahun terakhir. Nah, tadi saya juga jelaskan kalau skala kecil cukup menggunakan SAK etap, kalau menengah dia menggunakan standar akuntansi keuangan. Nah, lanjut terkait dengan penerapan tata kelola atau GCG. Nah, Izin Pak kalau ya 4 menit lagi ya. ya Pak, siap. Oke. Ya. Jadi kalau emiten biasa itu harus semua, kalau emiten skala kecil dia penerapan tata kelolanya bisa dipenuhi 12 bulan, kalau skala menengah dia 6 bulan ya. Kemudian pengumuman prospektus ini biasanya berbiaya besar juga. Kalau yang biasa mereka mengumumkan di koran, tapi kalau di skala kecil dan menengah cukup di situs webnya. Nah, kita lanjut ke yang pokok bahasan di webinar sekarang terkait dengan SCF, Securities Crowdfunding. Ada beberapa rekan yang memang pakar di sini, ada Pak Asaidu, ada Pak Royas, ada Pak Iwan. Nah, mohon izin saya menjelaskan sebenarnya di lingkup pengaturan SCF oleh OJK seperti apa? Next slide. Ya. Jadi next slide. Ya. Jadi OJK mengatur lingkup SCF itu dari penyelenggara, ada layanan, ada penerbit dan pemodal. Jadi securities crowdfunding itu merupakan salah satu fintech sebenarnya konsepnya. Ya. Tapi apa yang di fintech-kan adalah kaitan dengan securities. Nah, jadi Bapak Ibu jangan salah persepsi nanti ada penyelenggara, ada layanannya, ada penerbitnya, ada pemodalnya. Kita lihat gambar berikut. Nah, penyelenggara di SCF sekarang sudah ada 5. Ya tadi sebagaimana disampaikan Pak Mul, ya. Ada Santara, ada BizShare, ada Crowdana dan LendX. Nah, jadi mereka lah sebagai penyedia platform, berada di tengah-tengah. Ya. Kemudian ada investor. Nah, di situ. Kemudian ada penerbit atau orang yang berkebutuhan dana atau orang yang akan butuh dana ya di sebelah kanan kita lihat di sini ya. Nah, jadi SCF sebagai penyelenggara atau penyedia platform, mereka akan mempertemukan antara investor dengan penerbit atau pelaku UMKM. Nah, Bapak Ibu tolong dipahami betul. Jangan sampai nanti ini menjadi salah persepsi. Karena kalau platform mereka tidak bisa dituntut. Ya, karena dia ada di tengah-tengah. Jadi investor tolong pahami betul terkait dengan penawaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Risikonya seperti apa? Berapa mereka butuh? Ya. Itu. Nah, apa yang didapat oleh investor? Investor nanti akan mendapatkan dividen, bunga atau imbal hasil, ya. Kemudian si penerbit berarti mereka harus membayar. Membayar apa? Membayar bunga pastinya. Gitu. Juga kalau dia untung, dia akan membagi dividen. Nah, kemudian bagaimana penyelenggaraan layanan SCF ini? Nah, yang pertama bentuk hukum. Jadi harus berbentuk PT atau koperasi. Kemudian modalnya harus lebih besar dari 2,5 miliar, kemudian menyampaikan laporan tahunan dan insidentil, kemudian dia pemilikan saham, di sini pemilikan sahamnya maksimum 49% kalau asing ya, untuk membatasi asing terlalu banyak, jadi dibatasi 49%. Kemudian sumber daya harus punya keahlian di bidang IT. Jadi harus didukung oleh IT karena dia sebagai penyelenggara platform. Benar-benar harus kuat di sini. Dan harus berizin ke OJK. Ya. Nah, sekarang terkait dengan layanan. Bagaimana layanan SCF? Tadi ada penyelenggara, sekarang layanannya. Jadi jangka waktu penawaran maksimum 12 bulan. Bisa satu kali, one hit, atau dia bisa beberapa kali penawaran. Nah, kemudian efek yang bisa ditawarkan apa? Ada ekuitas, ada hutang, dan juga sukuk untuk yang syariah. Nilainya lebih kecil dari 10 miliar. Nah, berapa lama masa penawarannya?
tiap kali dia offering, tadi kan bisa 12 bulan, tapi tiap kali menawarkan maksimum 45 hari. Jadi kalau di luar itu batal ya. Itu Bapak Ibu yang harus dipahami terkait dengan layanan yang diberikan oleh SCF. Nah, sekarang kita lihat ke kriteria penerbit. Tadi berarti penerbit yang akan butuh dana ya. Jadi badan usahanya harus PT atau koperasi. Badan usahanya bisa PT, CV, firma, koperasi. Nah, inilah perbedaannya. Kalau sebelumnya hanya diatur PT dan koperasi. Nah, sekarang dipermudah, badan hukumnya tidak harus PT, bisa CV, firma, koperasi, atau persekutuan komanditer. Ya. Kemudian kriterianya dia dimiliki sendiri, ya. Kemudian penerbitan sukuk, jadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Nah. Oke, lanjut. Nah, kemudian bagaimana dengan pemodal? Tadi penerbit, sekarang pemodal. Nah, pemodalnya syaratnya dia harus punya rekening efek di bank kastodi yang khusus untuk menyimpan efek. Ya. Atau dana melalui layanan urun dana, LUD itu layanan urun dana. Kemudian dia punya kemampuan untuk membeli efek penerbit dan memenuhi kriteria batasan pemodal untuk pembelian efek. Nah, batasan pemodalnya berapa? Kalau orang penghasilannya di bawah 500 juta per tahun, dia maksimum investasi lebih kecil dari 5%. Nggak boleh lebih besar. Nah, tapi kalau penghasilan lebih besar dari 500 juta per tahun, dia boleh investasi di bawah 10%. Nah, kalau pengen investasinya tidak dibatasi, berarti harus apa? Harus badan hukum, punya pengalaman di pasar modal, dan EBUS-nya dijamin kolateral 125%. Nah, perlu diingat juga bahwa pemodal di sini dikenakan pajak dividen sebesar 10% dan pajak bunga obligasi sekitar 15%. Oke. Lanjut, kita tinggal sedikit lagi Pak, mohon izinnya. Nah, SCF sekarang terkait dengan sudah ada berapa penyelenggara platform, sudah ada 5 tadi. Kemudian berapa jumlah penerbitnya, totalnya sudah 151. Ini data terakhir. Berapa jumlah pemodal? Sudah 33.302. Nah, dana yang dihimpun ini sudah luar biasa besar Pak sekarang. Cukup besar, 273,4 miliar. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, tidak harus menggunakan bank sekarang, tidak harus mencari pinjaman ke bank, ternyata bisa menggunakan layanan ini dengan layanan securities crowdfunding ini, SCF. Jadi dana yang bisa disalurkan ada sekitar 273. Jadi cukup untuk mendorong teman-teman di sektor real. Jadi untuk yang emiten yang kecil maupun menengah. Nah. Oke, Pak. 2 slide lagi, saya menitipkan pesan di sini ya terkait dengan pinjol. Ya, Bapak Ibu, ini kami banyak sekali menerima laporan terkait dengan pinjol. Tolong Bapak Ibu pastikan ya kalau ada pinjol, nah Bapak Ibu bisa lihat ciri-cirinya, ada 7 ciri-ciri Pak ya di sini. 8 malah sekarang ya, 8. 1, pasti nggak terdaftar. Kedua, kalau ada dia menggunakan SMS menawarkan, itu pasti pinjolnya ilegal. Ya. Terus yang ketiga, biaya bunga dan dendanya itu tinggi sekali. Ya. Ya. Kemudian keempat, ada biaya tambahan lain yang nggak jelas, yang bisa sampai 40%, dan jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai kesepakatan. Nah, ini yang sangat berbahaya buat kita semua. Kemudian mereka biasanya meminta akses data pribadi, kontak, foto, ya lokasi itu. Padahal kalau yang diperkenankan oleh OJK hanya 3, camilan, kamera, location, dan kamera, mikrofon, dan lokasi. Nah, kemudian pada saat penagihan, kalau dia nggak bayar, itu intimidasinya luar biasa. Kata-kata kasar, foto disebarluaskan di grup WA, segala macam. Dan yang pasti tidak punya layanan pengaduan, tidak punya call center. Nah,
Gimana caranya kita menghindari? Ya, Bapak Ibu, tolong pastikan kalau ada penawaran melalui SMS, melalui WA, jangan diklik. Tolong jangan diklik. Ya. Kemudian jangan kita tergoda untuk meminjam di pinjol yang ilegal tersebut. Ya. Kalau Bapak Ibu terima SMS, WA, langsung dihapus, Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu allow kontak untuk akses semua, bisa-bisa mereka akan copy kontaknya. Itu yang Bapak Ibu harus pastikan. Kemudian untuk legalitas, nah Bapak Ibu bisa cek legalitas dari pinjol itu ke 157 atau nanti kita ada nomor WA-nya juga kami sampaikan, dan pastikan pada saat meminjam, pinjamlah ke pinjaman online yang memang sudah terdaftar dan berizin ke OJK dan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Nah, sekarang OJK bersama Polri sudah bekerja sama melalui Satgas Waspada Investasi. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pinjaman online yang ilegal, kalau bermasalah bisa lapor ke Polda atau Polres setempat di mana? Di https pattoricyber.id atau emailnya info@cyberpolri.go.id. Ya. Oke, atau juga ke Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran dari pinjol ilegal itu ke waspadainvestasi@ojk.go.id. Ya, slide terakhir. Nah, saya ingatkan lagi kaitan dengan pinjol ini. Tolong Bapak Ibu pastikan kalau ada tawaran untuk download aplikasi terkait pinjol, pastikan bahwa hanya 3 yang bisa diakses, yaitu kamera, location, dan mikrofon. Ya, kita biasa kenal dengan tagline kita adalah camilan, kamera, mikrofon, dan location. Jadi selain 3 itu dipastikan bahwa itu adalah pinjol ilegal. Ya. Oke, terakhir, nah kami mengingatkan juga buat teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, ingat kalau berinvestasi Bapak Ibu harus ingat 2L. Legal dan logis. Ya. Apakah investasi itu memiliki izin, artinya dia legal? Apakah investasi yang ditawarkan itu memberikan imbal hasil atau keuntungan yang logis? Jadi Bapak Ibu tolong ingat 2L terkait legalitas dan logis. Nah, gimana kalau Bapak Ibu terima atau melihat atau mengetahui investasi bodong? Silakan kontak kami di 157 atau email di konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. Saya rasa itu aja, Bapak Moderator, Pak Jairi, mohon maaf atas waktu yang tersita sedikit tadi. Saya kembalikan ke moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka, cukup komprehensif untuk teman-teman di UKM maupun di BUMDes. Karena memang penawaran modal, apalagi saat ini musim pandemi, terutama untuk BUMDes yang sedang meluaskan unit usahanya maupun cakupan wilayahnya itu sangat tertarik ketika nanti ada penawaran-penawaran modal yang ditawarkan oleh beberapa lembaga. Tapi di sini sudah ada Pak Eka dengan keterangannya tadi. Nanti teman-teman BUMDes di sini ada Kendal Bulur, ada Tirtosari View di Lumajang, yang nanti ketika nanti memerlukan permodalan, ketika ada yang menawarkan, mohon nanti dicek dulu di bisa di situs webnya OJK nggih Pak Eka ya? OJK Pak, iya kami juga lampirkan di materi ini daftar yang pinjol yang online di materi ini, silahkan di-share Pak. Siap Pak Eka, terima kasih atas waktunya.